Yoi. Halo gengs, balik lagi bareng kami, Far. Ada yang beda nih Ada yang beda. Kalau dari kalau di biasanya. video sebelumnya gue udah sama Sepik doang, sekarang sama lu doang yo. Iya, walaupun jarak jauh nih. Iya, benar. Iya, saya Ah, pikir ada nggak bisa gabung untuk ya, sementara ini nggak lagi bisa ada bergabung dia sekarang ini karena ada urusan. lagi ada satu dua hal. Ya, jadi nanti Jadi sama kita berdua dulu nih sementara, ya kemungkinan. benar-benar. Apa? Kita Hmm, asik-asik aja lah. ya, jadi belum tahu nih Sepik akan gabung kapan, tapi yang jelas dia sedang berhalangan, lagi nggak bisa. Ya, betul. Mana sekarang kita isi dengan kita berdua. Siap. Aman. Setelah kemarin melewatkan preview 4 besar, Iya. Ya, semifinal. Kelewat, iya dilewat. Kelewat jadi apa lewat dilewat nih? kita. Sekarang kita bikin review finalnya langsung. Karena kemarin rencana kita biar sebenarnya pengen ya bikin preview Iya, buat semifinal kemarin, seru-seruan gitu. iya, Tebak-tebakan. cuma kan ada halangan, jadi kita Ya. bertiga nggak bisa bikin. Terus buat preview final juga nggak bisa, jadi ya kita mensiasati ya udah nanti sekarang kita bikin buat ini dah, buat reviewnya aja. Ya, setelah selesai terlaksana. Iya benar. Jadi gimana yuk? Nanti it's not coming home. Malah ke Roma nih jadinya nih. Football is coming to Rome, not coming home. Apa ya, banter-banter itu udah terdengar dari beberapa hari lalu ya. Sebelum final dimulai lah. Banyak drama di luar lapangan. Ada yang isu ini juga kan, lu pasti denger juga tuh baca beritanya kan, yang orang Itali nggak boleh nonton. Nggak ada kursi untuk fans Itali. Ya nggak boleh Padahal itu masuk tidak, stadion. nah, itu tidak sepenuhnya benar. Apanya namanya beritanya. Emang nggak boleh kalau orang dari luar UK, dari luar Inggris untuk nonton. Tapi kan di Inggris juga banyak orang Italia yang menetap di sana. Buktinya semalam kita lihat juga kan banyak pendukungnya Italia itu ada. Ya tetap Jadi ada aja. iya ada. Jadi nggak sepenuhnya benar. Nggak ada jatah untuk mendukung Italia. Dan sampai ada meme-meme yang bilang Inggris panitia Euro kan. Inggris panitia Euro karena dia bertanding di 6 itu di kandang kalau nggak salah. Dari 7 Ya pertandingan. 7 Bener dari nggak ya? 7/6 tuh 6-nya di Wembley semua. Nah itu makanya. Jadi bilang panitia Euro gitu. Gue mau ketawa-ketawa aja ya. Emang itu udah jalannya begitu. Iya ya mau gimana kayak kemarin yang di mana yang Budapest ya, yang Hungaria. Iya, tapi Kan mereka itu juga makanya. tuan rumah ya. Kalau misalkan kemarin Hungaria tuh bisa nyampe final juga ya mungkin sama kayak Inggris lah. Iya. Nah Sedikit itu. banyak Jadi dari match-nya di kandang mereka. iya. Ya biasalah perang pesewer supporter dulu itu. Pesewer supporter, ada pesewer pelatih, ini pesewer supporter. Jadi rame, seru sih. Kenapa yang bikin rame menurut gue ini Inggris itu sendiri. Kenapa Yang tuh? pertama itu skuadnya Inggris, skuad termahal di Euro ini. Oh iya benar. Jadi kalau kalau ngelihat dari transfer market tuh 1,7 1,7 ya, pokoknya 1,1 itu sekian. menjauhi yang lain. Yang terdekat tuh Spanyol sama Italia ini kalau nggak salah. Iya. Italia juga cuma 790 berapa ya, 800 600-an gitu. ya, jauh, tetap jauh. Emang apa ya? Ya itu kenapa rame. Terus yang kedua, ada yang bilang medianya Inggris juga yang berlebihan dan supporternya juga. Ya itu menurut gue wajar-wajar aja sih. Yang penting nggak sampai
bukan anarkis ya, yang penting nggak sampai rusuh aja, ricuh gitu. Ya. Cuma di media sosial mah yang penting nggak rasis dan lain sebagainya. Itu di luar lapangan dulu nih. Kalau lu gimana ya, yang di luar lapangan itu ngikutin juga nggak? Kalau gue jujur ngikutin sih, karena emang seru juga gitu kadang yang di luar lapangan gitu tuh, Iya faktor-faktor emang. eksternal. Eh, lu juga ngeliat kira yang dia apa yang banyak yang nerobos barikade ini penjaga gate. Oh iya, 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 iya. Oh itu parah tuh. Ya itu animonya besar banget ya. Iya, ya emang nggak bisa dielakkan sih kalau yang ngedobrak gate kayak gitu sih. Iya. Ya kurang ini juga sih, kurang bagus lah. Iya, Bro. Ya efeknya sih, bener efek dari Efeknya kurang bagus. antusiasme yang tinggi sih. Iya, betul, betul. Emang yang kadang di luar lapangan juga rame juga sih, seru juga gitu. Langsung aja kali ya. Kita bahas pertandingannya nih, gimana nih? Boleh. Boleh Kita ya? langsung Dari siapa dulu nih? Gue apa lo? ulas pertandingan ya. Gue dulu deh yang Ya lu udah. nyimpen buat Inggris nih. Oh ya, sebelumnya nih, udah lihat kan background kita masing-masing. Iya. Video backgroundnya itu kepotong ya kayaknya ya. Bonucci sama Mancini ya. Atau Bonucci siapa sih itu sama Cialini? Mancini. Bonucci bener ya? Bonucci. Nah di gua ini Luke Shaw pas lagi Betul, golin yang di menit ngegolin. 2 gitu. Ini gue juga yang ngegolin nih. Ya itu. Oke, lu berarti dari sisi sebelah biru. Nah, Silakan. gue coba ngulas dari sisi Italia, walaupun gue nggak nonton banyak ya kemarin ya. Ya. Banyaknya ngelihat dari highlight, cuma kalau ngelihat dari highlight terus dari statistik pertandingan, Italia nguasain sih kemarin. Ball positionnya 62% kalau nggak salah. Iya, 62-38. Ya kan 62, terus shot on target 5 apa ya kalau nggak salah ya. Coba Ya, gue lihat Inggris lagi. cuma 1 atau berapa? Nah, Inggris cuma 1. Ya, shoot on targetnya emang banyak. Terus shootnya juga Italia 9 atau 10 gitu banyak. Ya, 9. Attempts-nya total attempts-nya tuh 9, on targetnya 6. Iya, tuh kan. Emang jomplang bener-bener. Dari 6 ini yang diblok 5. Pickford ngeri juga Pickford. Jadi Emang ini kecolongan sih kalau si Donnarumma yang golnya Luke Shaw nih. Menit 2. mulai menanjak lagi. Bro. Itu Puncak juga gol karirnya. Bonucci. Kalau misalkan si Bonucci positioning-nya salah sedikit aja, Iya. lewat itu. Betul. Tapi memang ini kalau dari sini sih kelihatan malah yang bertahan tuh malah Inggris sih. Emang iya. Emang Mungkin iya. ini jeleknya Inggris di Euro ini tuh, Euro sekarang tuh ini ya, pas mereka udah dapet gol, mereka malah cenderung buat lebih main aman sih. Iya. Betul. Akhirnya Sering gitu. di pertandingan final nih malah kejadian digempur kejebolan seri. Terus akhirnya nyampe ke babak penalti. Tapi kalau misalkan ngelihat dari semua lini ya, ini dua backnya si Italia emang nggak ada obat sih, Chiellini sama Bonucci nih. Iya, betul. Masih bersaing lah dengan yang lebih muda. Iya, 30, padahal Chiellini 36 tahun, Bonucci 30 Iya. atau 35 ya. Iya, masih bersaing banget lah. Padahal jarang back yang masih bisa prima di umur segitu. Iya. Kalau kiper iya masih banyak. Kiper banyak. Iya.
Kalau Cuma back, kalau misalkan kalau kalau gue malah lebih nyorotin ke Mancininya gue. Otak dan strateginya. Mancini Gila, ya, emang mantep menarik sih. banget, Jo. Iya, mantap 34 sih emang. pertandingan loh. Unbeaten. Ya, dan satu piala. Satu piala. Menurut gue kan efek Mancini sih. Ini Itali terus ditambah ya. Mungkin karena Itali kemarin absen ya yang di Piala Dunia tuh. Ya, itu 2016 kan? 2000 berapa sih? 2000, iya 16. 18 apa 16? 18 apa 18, berapa sih? 18 lah, 18, 18. 18. 16 Euro. 16 euro ya. Iya mungkin karena absennya di Piala Dunia, jadi mungkin si Itali sama Mancini jadi makin punya waktu banyak buat mempersiapkan kematangan tim sih. Iya, ya betul. Dan ya buktinya sekarang hasilnya kelihatan, juara Euro di absen Piala Dunia, tapi malah dapat trofi Euro nih, Euro 2020. Iya, betul. Tapi selain itu gue juga ngacungin jempol buat Donnarumma sih. Ya, mau gimana pun drama dia di Milan, ya dia kiper jago. Jago coy. Dia mulai debut di timnas Italia itu umur 17 kalau nggak salah. Iya. 17, sekarang umur 22. Itu berselang 5 tahun udah dapat titel ini internasional bareng Italia. Ini udah mantep banget sih. Sedangkan Messi CR aja butuh berapa belas tahun. Betul. Jadi Kesempatan. menurut gua layak banget sih. Italia emang layak banget buat juara sih. Dari semua aspek ya. Ya. Nah, kalau dari lo nih, buat dari mata sebagai fans Inggris nih. Ya, gue fans Inggris, ya. Tapi kan gue dari awal di grup juga udah bilang kan, utama gue Prancis. Nah, Iya. cadangannya Inggris. Karena ya Iya. Inggris tahu sendiri lah, banyak macam-macamnya tuh. Kalah aja, padahal timnya bagus banget. Makanya, nah mungkin hal ini kali ya. Oke, gue ngasih ini dulu deh, ya ini gue deh, pendapat gue tentang pertandingan semalam ya. Jalannya pertandingan. Gue nonton dari awal sampai akhir. Gue kaget. Kan gue bengong juga ya, bahwa babak awal kan pasti gol susah atau jarang. Toto gol pas gue, anjir. Menit kedua atau menit ketiga gitu kan. Luke Shaw lagi. Luke Shaw, bayangin. MU, gue kan penggemar MU, jadi ya gue seneng banget gitu. Terus gue ngedengar, gue nginget kan gue kan follow Forest Halang juga tuh di Twitter ya. Nah, salah satu akunnya ngepost gini. Siapa kan ada yang pertanyaan itu dari orang luar negeri ya. Siapa yang pengen, pemain mana yang ingin kalian mencetak gol di final? Ya apalah, Roberto Carlos gitu kan. Gue mikir, anjir kejadian, kata gue, sial. Wah, Inggris menang nih, coming home ini, kata gue. Nah, jalannya pertandingan gitu tuh ya. Jadi, Inggris unggul dulu. Menit kedua. Itu gempuran kencang banget. Golnya dari bek kanan. Bek kanannya Inggris ya, Kieran Trippier. Itu ngumpan ke tiang jauh. Karena pemain fokusnya ke tengah nih, ke Harry Kane. Ternyata umpannya justru ke tiang jauh. Di situ ada bek kiri. Jadi bek kanan sama bek kiri overlap. Bek kanan ngasih ke bek kiri. Ya. First time lagi, langsung disabat aja udah. Gue anjir, Inggris menang gitu. Nah, cuma yang tadi kayak lu bilang ya, Inggris unggul pertama. Gue juga udah beberapa kali ya di grup kita juga kan. Inggris itu pragmatis gitu. Udah unggul, udah pertahankan keunggulannya. Kalau bukannya kill the game langsung bunuh musuhnya gitu, jadi nggak bisa ngebalas. Bikin 2-0 atau 3-0 gitu. Tapi Inggris kemarin emang langsung ya gitu, jadi tidak seintensif yang menjelang gol itu gitu. Jadi rada bete juga tuh.
Mainnya kan nguasain banget Itali, nguasain bola, nguasain jumlah passing, Ya, nguasain benar. attempts, nge-shootnya gitu kan, shoot ke arah gawangnya juga nguasain. Ya wajar, mereka ketinggalan. Ya, ketinggalan. Inggrisnya juga nggak aktif gitu, nggak aktif untuk menambah gol secara yang pengamatan gue ya. Walaupun 1-2 ada kesempatan lah, tapi ya tetap aja gitu. Sampai babak kedua juga gitu. Nah golnya Chelsea ini itu bola mati bukan sih, gue rada lupa sih. Umpan Ya, juga ini ya, kemelut bun gitu ya. kemelut gola Bonucci Nah, kemelut. kemelut kan ya. Ya emang ini juga sih faktor, ya pertahanannya udah bagus Inggris juga sebenarnya. Cuma emang si itu ada di situ aja, pas banget gitu ada di situ bisa Ya. mencetak gol. Nah, gue nyorotin lagi satu nih jalan pertandingan. Inggris yang unggul duluan, terus bermain pasif. Lebih pasif lah, pragmatis gitu. Mirip kayak Mourinho-nya MU gitu. MU-nya Mourinho. Unggul 1-0, bertahan. Kejebolan 1, mulai nyerang. Malah kejebolan 2, jadi kalah. Kan gitu biasanya tuh. Ya, Zamannya ya. Mourinho, Mourinho di MU. Nah, nggak asik gitu dilihat. Nah, tapi emang hasilnya terbukti sih kadang-kadang sih bisa menang walaupun jelek. Kan yang penting menang gitu. Ya, Ada yang penting beberapa menang. yang mengutamakan itu. Ada yang mengutamakan keindahan permainan. Nah, yang pertama. Terus yang kedua yang pengen gue sorotin, ini gue juga ngobrol sama si Agung. Dia nulis gini, masalah Southgate itu ada 2. Pemilihan starting 11 sama pergantian pemain. Nah, starting 11 menurut gue nggak terlalu masalah nih di final ya. Trippier, Shaw, terus Mon di posisinya Saka ya, di sebelah kanan jadinya ya. Bener gak sih kalau nggak salah tuh Mon di Saka sana. Terus penyerangnya biasa Ken sama si Sterling. Itu gue nggak ada masalah. Cuma yang gue bingung, ketika posisi udah sama nih, 1-1. Kan langsung masukin Grealish juga kan akhirnya kan. Grealish masuk. Tapi kenapa nggak mengubah skema penyerang-penyerangnya terus sayapnya terutama? Kan banyak pemain ngebut ya, macam Rashford, Ya. di sebelah kanan gitu misalnya, atau Saka Sancho. dimasukin dari lebih awal gitu. Pokoknya kan biar bisa, karena seperti yang dibilang juga emang suplai dari tengah ke Harry Kane itu susah. Makanya alternatifnya lewat flank, lewat sayap gitu. Sayap. Nah, harusnya diperkuat lah di kiri kanan gitu kalau gua. Tapi kayak ini, entah kenapa ditunggu sampai menit 119, gue juga bingung. Masukin 2 pemain, kan dia punya 5 pergantian ya. Kenapa nggak dipakai secepatnya aja gitu. Jadi kesannya kayak, ya itu benar. Pengen nungguin penalti. Karena udah 1-1 gitu. Ya. Ya, penalti mah 50-50. Yang jago bisa Gan- jadi nggak jago. Jorginho aja nggak gol. Jorginho itu salah satu Iya, penendang penalti terbaik menurut gua. iya benar. Lihat aja yang pas lawan Spanyol kan, tendangannya kayak gitu gila. Semalam ketepis. Ketepis. Kalau ngejar penalti mah mental udah. Terus itu 2. Yang ketiga, urutan penendangnya yang gue bingungin juga. Kenapa pemain 19 tahun ditaruh di penendang kelima yang notabene adalah hidup dan mati sebuah tim. Ya. Itu bebannya terlalu besar menurut gue. Kita kan disorot juga tuh, Saka pas habis gagal dia nangis, kan langsung kalah kan. Nangis, namanya bocah 19 tahun, gila. Iya. Dikasih beban gitu. Rashford itu biasanya juga tendangan penalti bagus. Mungkin juga mentalnya juga belum siap gitu. Ada yang bilang gini sih, gue baca beberapa istilah pemain belum nyetel nih. Kan cuma semenit ya antara 119 ke 120 Ya. tuh. Selesai. Pemain yang belum nyetel dengan atmosfer lapangan, suruh menendang penalti. Ya pasti nggak dapat ininya gitu, nggak dapat feel-nya. Ya. Ya. Jadi baru masuk, suruh nendang penalti. Itu juga tuh. Terus, kalau menurut gue sih mendingan Harry Kane kan
dingin lah, makanya udah jago lah kalau masalah begitu ya. Kenapa nggak dia aja nih terus di akhir? Saka terakhir. di depan nomor 1 misalnya, Ya. atau di tengah-tengah. Terus pemilihan Harry Maguire aja menurutku udah aneh tuh, kok Harry Maguire nendang, untungnya gol. Benar. Iya ya. Ya itu banyak yang aneh-aneh gitu, tapi dia bilang sih katanya udah ditentuin dari awal penendang-penendangnya itu. Ya mungkin Tapi juga ya, ya sorry gue gimana? potong ya. Mungkin juga kayaknya sih Southgate juga buat ngelindungin ininya sih apa anak-anaknya Iya, sih. betul betul. Itu makanya gue bilang juga pernyataan dia di media itu untuk melindungi pemain. Bagus sih, itu sikap yang bagus banget menurut gue. Ya. Mengayomi. Nggak kayak, ya aku nyebut lagi Mourinho gitu kan, malah diserang pemainnya gitu. Dia benar-benar dilindungi gitu. Tapi Mourinho juga kadang-kadang ada sih, ya Mourinho lewatin dulu aja deh. Nah, untuk tapi kan tetap aja nih kejadian nih. Rasisme parah banget ya. Lu kalau lihat IG-nya Oh, mereka tuh awalnya banyak buat rasis, terutama Saka. Ya enggak sih, tiga-tiganya kena itu, banyak banget. Tapi beruntungnya banyak netizen yang memberikan pesan-pesan positif, memenuhi di feed-nya, di postingan IG-nya mereka bertiga, komentarnya. posting yang positif-positif, terus di like-nya banyak banget. Bagus, jadinya yang muncul paling pertama yang positif-positif. Terus FA juga udah turun tangan kayaknya. Paling ntar dikejar kayak yang dulu tuh orang mana, Singapura ya, yang itu kan yang ledek itu. Ya, yang dikena juga tuh. Masalahnya parah ya. Ini apa, monkey gitu kan ya, karena kembali lagi mereka bertiga kulitnya kulit coklat lah, hitam gitulah, Ya. kulit gelap gitu. Jadi ngarah ke sana. Wah, sial bener. Padahal tim pemain-pemain yang lain aja nggak ada yang mempermasalahkan mereka. Southgate pun Nggak tidak ada mempermasalahkan. emang ya kalau kalau di sana emang kan masih kayak apa ya kulit-kulit hitam pokoknya Iya, sawo matang itu kan iya betul betul. masih kena Supremasi kulit putih. ya. Jadi ya pasti 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 jadi sasaran apalagi Saka gagal gagal penalti Iya, makin jadi. iya itu kesempatan mereka untuk rasis. Ya benar. Intinya gitu. Mereka emang dasarnya orang-orang rasis, terus nyari kesempatan aja. Ya. Dan gue yakin pun mereka itu yang posting gitu nggak pada nonton di lapangan. Gue yakin nggak nonton di stadion. Ya Fans kalau fans yang nonton di stadion mah udah pasti ya walaupun kalah pasti tetap tetap respect lah. iya udah nerima gitu. Iya. Karena tim kesayangannya mereka udah. Gue Dan yakin sih. lagian juga patut patut diacungin jempol sih si Southgate ini ya, ya walaupun eh, Iya, nah, tadi ya yang lu bilang ya apa strateginya agak agak aneh terus padahal iya, pemainnya banyak yang bagus cuma rotasinya kurang tapi tetap aja iya. lah perlu diapresiasi lah dia bisa bisa bawa Inggris ke pertama kalinya ke semifinal terus ke final lagi. Yes. Pertama kali ke final. Nah itu, gue juga nggak expect Inggris sampai 8 besar, malah sampai semifinal tuh gue, perempat final gue juga nggak expect. Gugur 16 besar yakin gue. Lolos terus. Karena rapih dia, disiplin pertahanannya. Ya benar Nah, yang gue kaget itu gua akuin. itu, yang gue kaget ya selain Italia juga kan, emang dua ini nih yang pertahanannya paling bagus nih, berdua mereka nih. Ya Italia sama Inggris. Inggris. Dua center back-nya bagus-bagus dulunya nih. Di Italia Chiellini sama Bonucci, di Inggris si Maguire sama Stone. Tahun. Disiplin dua-duanya. Ya kecolongan kecil-kecil gitulah, namanya manusia, ada error gitu, ada Ya. pas banget. Seperti itu sih. Jadi ya aku juga respect sih. Apa ya, suatu pencapaian lah. Nggak perlu Iya, berlebihan lah. Kesel ya kesel, nggak apa-apa. Nggak usah berlebihan. pas Gue lah ini yakin, udah bikin bangga banget lah masuk oh iya sampai jelas, final. jelas, jelas, jelas. Iya gila lah. Nggak ada yang menyangka Inggris sampai final. Yang Iya lah nyangkanya ya, kan yang kemarin Prancis aja deh. kita udah singgung yang
grup neraka aja malah gugur Iya, imbas semua. semua. Ya itu sih kalau gue gitu sih. Jadi seru sih sebenarnya sih, dramanya yang seru gitu. Hmm. Apalagi udah masuk konflik penalti itu, gue langsung mantau Twitter udah. Twitter yang gue pantau, wah ini udah beres nih. Tapi ya udah, ini kan hanya satu pertandingan dari banyak pertandingan yang bakal mereka jalani ya. Umurnya masih muda kok, masih Iya, bisa nah Euro lagi, masih bisa itu Piala dia. Dunia lagi, masih bisa Euro lagi. Ya 3 kali 4 kali masih bisa lah, asal Masih. konsisten Kan lagi performanya. juga bisa. Ini tuh bisa buat apa? Ngasah mental Mental pemain-pemain betul, juga kan. Apalagi betul kan betul. sekarang Inggris yang sekarang kan muda-muda banget. Ya betul betul. Banyak pemain-pemain. Rataannya tuh rataan rataannya kalau nggak salah 24 atau 25 ya. Inggris Ya yang dua puluh sekarang tuh lima 25 paling 25 ya ya. 25 rata-ratanya. Iya kan? Rata-ratanya. Dan yang di bawah 23 banyak benar. Iya, makanya ya udah bagus lah, udah Bagus. diisi skuad muda tapi bisa nyampe nyampe final udah tinggal digembleng mental aja udah sampai Iya. nanti buat ajang-ajang lainnya. Iya yang lebih ya ajang benar-benar. Kalau itu untuk Inggris ya. Gue nambahin juga deh untuk Italia dikit yo. Italia itu gue dari awal juga kaget. Italia begini, keren banget nih, atraktif banget nih, nggak kayak Italia yang biasanya. Iya, ya. Catenaccio, Nasio. permainan lambat, bertahan secara benar-benar. Tapi kagetnya kan dulu waktu pertandingan pertama tuh Locatelli, terus Insigne itu, waduh. Nah tapi di pertandingan ketiga Verratti mulai masuk. Tapi gokilnya Verratti itu emang dasar ngeri sih. Sama Jorginho itu, wah, gila emang lini tengahnya tuh taktikal banget gitu. Beda sama Inggris yang lebih ke fisik kali ya. Karena yang dipakai kan kalau Grealish dari awal mungkin lebih taktikal juga, lebih teknikal gitu juga. Gue kaget gitu. Wah, ini udah nih. Ini panjang nih perjalanannya nih. Yang gue rasa ya ternyata kejadian kan sampai final. Gitu. Sekalian ini aja kali ya. Menurut lo satu pemain deh dari seluruh Euro nih yang membuat apa ya? Lu kaget dah. Yang lu tidak expect bakal bersinar malah bersinar, dan sebaliknya deh, 2 deh. Jadi yang nggak bakal bersinar ternyata bersinar, yang bersinar di klub tapi turun di Euro. Nah, gimana ya menurut lo pemain yang tadi yang itu ya, yang di klub tuh wah, tapi di Euro malah menurun, dan sebaliknya yang di klub biasa aja ternyata namanya malah melejit seperti itu. Ada banyak nih kan, tapi ambil aja 2 nama yang 2 itu. Menurut lo siapa? Nanti gue juga Kalau ngasih ya, pendapat. kalau menurut gue dari yang jelek dulu deh, yang worst. Ya, boleh. Kalau gue Soyuncu sih. Iya, gue ngerti sih. Gue ngerti. Ya. Gila. Ya, Terus gue kalau ngerti. yang bagusnya Yang bagus dan mengagetkan. Ada kalau banyak sih yang ada banyak sih. Cuma kalau kalau gua agak susah nih, tapi kalau nggak kalau gua Pickford sih. ya. Gua Ini Pickford. juga gue setuju sih. Tidak disangka-sangka ya. Iya, Gue setuju. karena di Everton penampilannya biasa aja, cenderung bagus, Iya, cuma biasa.
Ya nggak kayak di awal-awal waktu dia sebelum gabung Everton tuh bagus banget emang. Ya, Terus di Everton rada menurun lagi emang benar. Gue setuju. tuh gua. Lu ya berdua ya berarti Soyuncu yang ternyata Lucu. malah ngedrop, Iya. Pickford yang malah meroket ini ya performanya. Nah kalau dari gue juga ada, ini gue berat hati sih sebenarnya sih. Yang menurun ya, yang di klubnya luar biasa. Satu sih Bruno Fernandes. Iya sih. Pokoknya pure performa dia di Euro ya. Gue akan memisahkan Hmm. performa dia di klub dan di Euro. Ya, Nah di Euro ini kehilangan inilah sentuhan kehilangan magic, tajinya. kehilangan tajinya ya. Mungkin karena ada sosok CR juga, gue nggak tahu di lapangan kita nggak bisa Hmm. berspekulasi juga susah gitu. Apa yang terjadi? Itu yang pertama, itu yang menurun Bruno Fernandes. Dan yang melejit, emang gue tuh susah sih, gue akui susah ya. Karena excited banget gitu. Pemain-pemain yang tidak gue tahu namanya, tahu-tahu Nah, performanya gokil bener gitu. Gue sih satu sih. Ya sebenarnya satu dari banyak nih. Cuma ini ya, nama ini yang sangat kentara lah. Patrick Schick. Patrick Schick aja. Nah, pokoknya ya gue tahu nama dia. Dia tadinya pernah mau ke Inter kalau nggak salah kan ya. Tapi gagal gara-gara Hmm. jantung kalau nggak salah tuh. Pas tes medis atau apa gitu kan. Terus dia sekarang merumput di ini ya, di Bundesliga ya. Ya, benar. Dan kalau nggak salah sempat di Juve kan? Iya, di Juve, seperti Juve. Mau ke Inter juga nggak jadi kan itu. Gara-gara jantung atau apa gitu. Gue takut salah ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Nah, kenapa gue pilih dia ya itu. Apa ya? Siapa sih yang nyangka Ceko bisa sampai segitu? Iya, Siapa ya. sih yang nyangka Patrick Schick bisa golnya sama kayak CR? Kan berdua itu berarti yang dapat golden goal di Euro ini. Nah, itulah Euro. nama di Euro. Ya, itulah kurang lebih pengalaman kita selama sebulan ya tentang Sebulan Euro udah ini. nggak berasa sebulan. Nggak kerasa. Emang awalnya mungkin ada jenuh juga, ada beberapa pertandingan yang bete. Ya, ya. Tapi ya, drama-dramanya seru juga sih lama-lama. Yang 16 besar, klub-klub yang tidak disangka-sangka bisa lolos. Ya udah mulai dari 16 besar tuh udah Ya, mulai jadi klub-klub ngeri-ngeri. banyak giant killing kan, giant killing, pembunuh raksasa. Iya. Ya itulah turnamen sepak bola gitu. Ya, Nggak 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 selalu tentu. yang gede bisa bisa selalu menang. Iya betul. Nggak yang di atas kertas, wah ini pemainnya mahal. Katakanlah nih, misalnya kita nyerempet-nyerempet sedikit ke Copa America deh. Beberapa tahun terakhir gitu. Argentina, kalau dipikir-pikir, menurut lu kan kurang bagus apanya penyerangnya coba? Hmm. Ada Icardi, ada Messi, ada Aguero. Aguero, ada siapa aja dah, Di Maria. Tapi nggak juara-juara. Itu kan sama aja menyatukan pemain-pemain yang hebat banget di satu tim. Tapi tetap aja Iya. nggak juara. Karena bukan sekedar itu gitu. Yang juara Chili lagi kan kemarin. Nah kayak gitulah. Tapi akhirnya ucapan selamat juga buat Argentina, Messi dan Benar-benar. Argentina. Yang Messi, akhirnya bisa terutama buat Messi. ya jadi menyamai lah Ronaldo seperti itu. Akhirnya udah bisa pensiun dengan tenang. Iya, seperti itu. Itu dari gue ya. Berarti udah ya. Tadi pemain yang tidak disangka-sangka hebat dan tidak disangka-sangka malah Malah turun. berhasil. Mm-mm. Seperti itu. Itulah sedikit banyak Bisa diberi kesempatan buat nonton Euro lagi nih selanjutnya dan Piala Dunia. Seru juga sih. seru. Jadi sekali lagi Iya. selamat lah buat Italia. It's coming to Ya, Rome. ya. Ngeselin sih tapi ya udah. Ya itulah bola ininya. Bundar. Kadang di atas, Iya. kadang di bawah. Yes. Oke, kita Seperti itu. sudahi saja. Itulah tadi obrolan kami, ulasan ya sedikit yang kami
inilah yang kami analisa sedikit. Iya, dengan sepengetahuan kita yang terbatas ini. Benar. Cuma Asik-asik aja. jadi asik-asik aja. Jadi sekali lagi jaga kesehatan buat teman-teman Ya, semua. betul. Kalau nggak ada yang perlu-perlu banget, nggak usah keluar dulu. Betul. Dan yang punya kesempatan buat vaksin, silakan vaksin. Ya, Jangan takut buat vaksin, karena buat kekebalan tubuh kita juga. aksesnya udah Dan banyak terakhir, sekarang. benar. Terakhir, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe sampai sekarang. Jangan ditonton. Tuh kan gue gitu mulu loh. Jangan di-subscribe. Jangan Ya, di-like. Kalau belum ditonton sampai habis. Kalau belum suka video kami, tonton terus sampai suka. oke. Kalau Siap. kalau menurut kalian kami sudah layak, baru boleh. Nggak apa-apa, di-subscribe. Oke, kita akhiri Betul. saja video Kita akhiri. kali ini. Gua Rio, Gua Adit. kami Sampai berdua pamit. cabut. Cabut. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.